Motornya medeni ini motornya. Medeni motornya. Ini Pak Wali. Ini Pak Bupati. Ini Pak Wabu. Ini Pak Ketua DPRD. Mari ya. Supaya banyak orang yang tahu kalau Bupati. Iya. Warmo, kita di live event Warta Bromo. Saat ini kita berada di dalam Masjid Jami' Al-Anwar, Kota Pasuruan. Kita hari ini kedatangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa. Di saat ini kita sudah mendapatkan visual tadi bahwa Pak Suharso setengah berdoa bersama dengan wali kota. Kebetulan ada Gus Idris, putra dari Romo Kiai Hamid almarhum, sedang berdoa bersama di sana. Dan sejumlah pejabat di lingkungan kota juga hadir tentu. Bahkan Bupati Pasuruan kita juga lihat adik Gusipul atau adik wali kota. Kita mungkin bisa mendekat ke lokasi di mana Kepala Bappenas atau Menteri PPN ini tengah melakukan doa bersama di makam Romo Kiai Hamid di lingkungan Masjid Jami' Kota Pasuruan. Mungkin bisa ditunjukkan kita di sini. Nah, ini beberapa jamaah juga tengah melihat ya. Mundur. Tanya masih bahasa Arab. Nah, bahasa Indonesia itu mau dongo tok oleh awal sampai. Amin. Oleh. Ini tengah sini kan kolek. Beri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharso Manoarfa, Menteri PPN Bappenas yang saya hormati, alhamdulillah panjenengan hari Jumat penuh berkah bisa ke makam Kiai Hamid didampingi para ulama kiai dan ada bupati, wakil bupati, wakil wali kota, ada ketua DPRD, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres.
Nah, untuk menyambut kehadiran panjenengan, saya mohon kesediaan Ketua Kamil yang berwajib untuk memberikan kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Bappenas, yang saya hormati ada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bupati dan Wakil Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Bapak ada Kapolres, ada Bandim dan yang lain-lain, para ulama, para yang lain juga saya hormati. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Menteri di masjid ini. Sedikit ada beberapa yang saya sampaikan, ada keunikan Masjid Agung Al-Anwar ini. Yang pertama bahwa masjid ini termasuk masjid yang kuno. Ini mungkin masjid pertama kali barangkali di kota yang berdiri sekitar tahun 1800-an. Kemudian yang kedua adalah masjid ini masih menggunakan atau mengikuti mazhab salaf, mengikuti mazhab sunni, bukan mengikuti tarekat yang kerang-kerang gitu. Jadi yang sabar-sabar ini. Yang berikutnya dalam masjid ini terpisah lagi perempuan, disendirikan. Kemudian di sini juga keunikannya adalah di sini melaksanakan ibadah sholat itu tepat waktu, menggunakan waktu istiwa. Siapapun yang datang di sini pasti di sini mengikuti aturan istiwa di situ. Masjid ini juga pernah dihadiri banyak orang, tokoh-tokoh nasional, Pak SBY juga pernah datang, Pak Gus Dur juga pernah datang, Pak Kemal dan banyak yang lain juga termasuk jenengan juga hadir di sini. Alhamdulillah masjid ini berkah. Dan yang berikutnya adalah masjid ini memang penuh didatangi oleh umat, oleh masyarakat sekitar Pasuruan. Ini bukan karena sebab ada makam ramainya masjid ini. Memang masjid dari dulu sebelum saya lahir juga ramai masjid ini katanya. Jadi alhamdulillah, apalagi di sini ada makam para wali, para aulia di depan. Di belakang tadi ini ada makam Romo Hamid dan Senang Soleh Habib Ja'far. Nah, itu terkait dengan karakteristik masjid ini. Masjid di sini tujuannya seperti di sini saya kenalkan yaitu untuk pengasuh Nadir Masjid Badar. Sini dihasilkan juga Nadir Allah. Masuk juga pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi ngerangkap dari dulu sudah merangkap masjid dan Pondok Salafiyah satu kesatuan. Nah, jadi kemudian yang berikutnya adalah karena tujuan masjid ini khidmah kepada masyarakat, melayani masyarakat, maka tentunya kami takmir juga ikut melayani kebutuhan masyarakat. Nah, ini alhamdulillah dengan hadirnya Pak Saiful ini, bahwa wali kota yang baru ini ada rencana memang masjid ini perlu ada perbaikan khususnya adalah kamar mandi. Kamar mandi ini rencananya dari depan ini, memang di sini karena terpisah lagi perempuan dan kamar mandi kami berharap bahwa kamar mandi itu agak ke bawah tanah. Jadi kalau tadi ini tujuan Mbak, kita ingin menjadi kota Madinah, jadi masjid ini bagaikan masjid Madinah, walaupun enggak Masjid Madinah. Nah, kamar mandinya di bawah, kemudian di sini nanti juga akan ada, mungkin jenengan sudah tahu layout yang dibuat oleh Bapak Wali Kota. Nah, saya kira itu barangkali harapan kami mewakili dari pengurus takmir Masjid Agung Al-Anwar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Habibina wa Syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata. Yang saya hormati para pengurus masjid, para alim ulama, dan yang saya hormati Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Pak Bupati, Wakil Bupati. Kedua beliau ini, Pak Wali dan juga Wakil Bupati, kawan saya di Jakarta, Kiai Mujib Imron ini. Kemudian Gus Ipul, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya
Memang ke Pasuruan itu memang beberapa kali pernah. Tapi karena ini khusus saya ke sini, ke masjid ini, saya tadi mencoba mengingat-ingat. Karena waktu saya masih kecil, mungkin seumur beliau 5 tahun 59 mungkin. Pada tahun-tahun itu, saya sering dibawa ayah saya. Jadi pada waktu itu 59, saya kira 59. Kami tinggal di Malang. Karena biasanya rutenya itu setelah Pasuruan ke Bangil. Gitu. Nah, ya 59. Dan termasuk yang mendorong membina Darul Hadis di Malang. Karena itu saya pernah haji sebentar di Darul Hadis, tapi kemudian terputus ketika ayah saya wafat tahun 65. Jadi saya masih ketemu kedua-duanya sudah almarhum, baik saya, Pak ada Malang, Pagi, baik Abdullah maupun Abdul Qadir, ayahnya. Jadi kami dan biasa rilungan di rumah. Nah, seingat saya waktu saya kalau datang ke Kiai Hamid di sini, ayah saya suka lama itu ngobrolnya, dan saya suka meronta-ronta minta cepat pulang. Karena masih anak-anak gitu, keliling-keliling jalan, nanti disuruh. Di situ kami ke Bangil. Jadi rutin itu, mungkin setahun 2-3 kali kami datang. Jadi itu kenangan saya sampaikan pada Pak Wali. Lalu beliau cerita bagaimana orang ziarah sini. Memang sejak dulu, karena seingat saya memang dulu juga sudah banyak orang hadir di sini. Jadi ada keinginan untuk merestorasi masjid ini, alun-alun yang bisa menjadi focal point dari kota ini, ikon kota Pasuruan. Saya bawa deputi saya, mana itu? Deputi saya Pak di sana khusus, yang nanti saya minta untuk nyusun master plan di sini. Amin, amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insya Allah bisa kita laksanakan. Demikian dari saya, terima kasih atas penerimaan yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan Pasuruan benar-benar bisa menjadi kota Madinah sesuai dengan keinginan rakyat ini. Jadi Pak Wali Kotanya mesti jelas gitu. Karena tidak boleh pakai bintang. Di Ka'bah nggak ada bintang. Ka'bah itu di bawah bintang. Matur nuwun. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya minta Bu Menteri, mohon maaf ya Bu Menteri ya. Ya. Di sini dulu sebentar, dari sini. Iya. Agak tinggi nih guys. Nanti wawancara sini sama. Sudah. Nah, ini yang mau di. Ya jadi sebenarnya sudah bagus. Bentar, kasih kasih jalan dulu. Kasih ruang untuk melihat. Nah. Jadi nanti setelah itu wawancara. Itu burungnya selamanya di sini ya? Iya. Hah? Mulai tahun berapa itu Pak Ketua? Ini dari Madinah langsung. Burungnya ya. Nah ini yang mau diperbaiki, sehingga nyaman untuk anak-anak, orang tua, keluarga. Ini kayak toiletnya kan belum.
Iya, soalnya ini Sesuai kebutuhan. ikonnya kota kan. Iya, yang mau di Terus ada masjidnya. Pasuruan itu kan identik sama ya ini Kiai Hamid. ya ini. Pak Rudi Prawira mana ya? Di sana mungkin dinantikan ketemu. Wartawan kalau mau silakan bisa disiapkan. Itu saya komunikasikan, saya sosialisasikan, saya sampaikan ke kiai, ke habaib, ya, ke tokoh-tokoh, ke masyarakat, termasuk pedagang kaki lima, PKL, ya, RT RW, saya sosialisasikan semua dan pada dasarnya semua setuju. Alhamdulillah dapat dukungan. Nah, sekarang monggo Pak Menteri, ini teman-teman ini wartawan Ya. Pasuruan. Ya, jadi kemarin telah dipresentasikan oleh Pak Wali Kota di Bappenas dan kami berpandangan bahwa mengingat sejarah yang panjang di kota ini terkait dengan masjid, terkait dengan tradisi, kehadiran masyarakat di sekitar Jawa Timur yang ke sini bahkan di luar Jawa Timur, maka sudah selayaknya itu diberikan sebuah pelayanan publik yang baik kepada para penziarah yang hadir di sini, sebuah kenyamanan dan juga sebuah keindahan untuk mendemonstrasikan bahwa Islam itu bersih, bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu teratur, baik dan seterusnya. Jadi kami sependapat dengan Pak Wali. Jadi nanti kami akan susunkan master plan-nya dulu, sebagaimana kami juga bikin di tempat lain, karena ini pariwisata religinya itu sangat diperlukan, sangat kuat dan diperlukan oleh daerah sebagai pendorong kegiatan berekonomi di sini, sehingga mengakomodasi PKL di sini dan tentu ketertiban beriringan dengan ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita segerakan ya. Ya. Sampai kapan, Pak? Kira-kira kisaran. Namanya bukan bantuan, pokoknya kita akan bangun bareng nanti. Oke. Nah jadi gini Pak Menteri, saya belum dapat data konkret, tapi di sini ada terminal wisata. Terminal wisata itu rata-rata tiap hari itu 30 bis. Kalau malam Jumat itu sampai 100 bis, 75 sampai 100 bis. Itu yang dari bis besar aja. Itu berarti tiap hari kalau dibikin rata-rata sekitar 50 bus. 50 bus itu setara dengan 2.500. Belum yang mobil kecil. Jadi kalau kita ambil 4.000 aja per hari, berarti sebulan kali 3. 120.000 setahun kan sudah 1 juta lebih. Sementara fasilitasnya masih minim sekali. Akses terhadap ke toilet, akses untuk ibadah buat kaum perempuan ya masih sangat. Maka itu tadi ini kita akan integrasikan antara alun-alun, kemudian masjid dan pusat perdagangan. Kiri kanan ini jalur Wakitasim ini adalah perdagangan. Ya. Tadi saya lihat Pak Pungki tadi mana tadi? Oke. Pungki mana Pungki? Makasih nih kalau ya ini lah yang Pulau itu tadi kita bisa melihat sekilas tentang rencana besar dari Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul, bersama dengan Menteri PPN, Pak Suharso, bahwa nanti dari serangkaian tadi kita sedikit ada dialog, diskusi sedikit tadi, mengemuka bahwa ada konektivitas antara alun-alun, masjid dengan makam Romo Kiai Hamid. Bagaimana ini bisa didorong menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa dan sampai di wilayah-wilayah nanti yang sebenarnya di wilayah penataan. Kita bisa lihat sekarang Gus Ipul bersama Pak Suharso tengah melihat, berbincang juga di tengah alun-alun menuju pendopo Kabupaten Pasuruan, kebetulan ke rumah dinas Bupati Pasuruan, Gus Irsyad. Dengan kekuatan ekonomi
seputar sehingga mengembangkan penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Kira-kira semacam itu yang bisa kita gambarkan, yang kita tangkap dari kedatangan Menteri PPN Suharso Manoarfa. Ini Pak